Hello para sosmeder, bagaimana kabarnya? Pasti kalian tahu manfaat dari sinar matahari buat makhluk hidup. Film kali ini bergenre romantis menceritakan seorang wanita cantik selalu di dalam rumah tanpa sosialisasi sebab dia mempunyai kondisi genetik langka yang disebut Keratoderma pigmentosum disingkat XP, di mana orang tersebut akan jatuh sakit bahkan menyebabkan kematian jika terkena sinar matahari. Lah, kok bisa? Dilansir dari Mbah Google, secara rinci penyakit XP disebabkan mutasi gen dari salah satu orang tuanya yang mempunyai penyakit tersebut. Tanpa basa-basi, Basubaskom sediakan kopi hitam, ajak pasangan, mari kita ngacang. Ngeunah. Making all the people come to life. Hey, the darkest sky. Film memperlihatkan wanita yang mengidap penyakit XP ialah Catherine Price. Diceritakan dari kecil sampai dewasa tanpa seorang ibu, dia hidup berdua bersama ayahnya dan selalu melihat dunia luar lewat jendela khusus. Namun, sesekali temannya suka datang menemani dia mengobrol. Cap and gown. The faculty. What are you wearing? Here you go. Thank you. Terlihat Jack ayah Katie memberikan topi wisuda dan SKL, surat keterangan lulus kuliah milik Katie. Dia pun bunga Amarwata Suta meski belajar di rumah tapi bisa lulus kuliah. Tak lama Jack memberikan gitar milik almarhumah istrinya buat Katie. This is Mom's. Look, I know it's kind of old. You look just like your mother. Thank you so much. Malamnya Katie melihat anak-anak seumurannya yang hendak merayakan kelulusan mereka di pantai. Setelah itu Katie menghampiri ayahnya yang sedang mencuci foto sambil minta izin untuk mencari udara segar di luar sana. Okay. Isn't that the American tradition to extend my career? Please, 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 Fred. Right, okay? Hey, and text me, Red. I'm actually going to come down there. And it will be so embarrassing. Text me right when you get there. I'm not just going to call Fred. The kids should stick to their curfew. I love you. Berganti pada Charlie, mahasiswa yang baru lulus sedang merayakan pesta bersama temannya. Lalu temannya mengajak Charlie merayakan pesta untuk menghangatkan suasana dengan miras. Tapi Charlie menolaknya lalu pergi dari tempat itu. I'll see you later. Dude, it's our graduation night. Not feeling it. Terlihat Fred penjaga stasiun disapa oleh Katie. Wondered if I was going to see you tonight. What, and disappoint all my fans? Tak lama, Katie main gitar sambil menyanyi untuk menghibur orang-orang yang turun dari kereta. I've been patiently waiting, 'cause twilight dream, if I reach too far, we'll find its way. So I'll keep reaching, but I know the stars. I may not ever. Katie yang lagi kejongjonan saat bernyanyi kaget tiba-tiba Charlie ada di hadapannya. Katie yang sedikit jaim saat ditanya oleh Charlie, ia memilih pergi dari situ. I didn't even get your name. Esoknya Katie cerita tentang tadi malam pada Morgan, sahabat masa kecilnya. Tak lama Katie baru engeh jika buku diarinya ketinggalan di stasiun tadi malam. Lalu ia minta bantuan Morgan untuk mengambilnya. Can you please go get it for me? I think I left it at the train station. No, not in the corner! Berganti pada Jack sedang konsul perihal Katie dengan Dr. Paula. Jack menanyakan apakah Universitas Kedokteran Washington sudah menemukan obat untuk penyakit XP. Sayangnya, universitas belum bisa menemukan dan sedang menguji beberapa obat. Dan jika obat yang diuji berhasil, Paula akan segera mengabarinya. Lalu Paula menyuruh Jack tetap sabar menghadapi cobaan ini. Juga menyuruhnya untuk menjaga Katie agar tidak terkena sinar matahari.
Sore menjelang maghrib, mari kita bukber. Morgan menghampiri Charlie yang sedang memegang buku Katie sambil memintanya. Namun Charlie minta bantuan Morgan untuk mempertemukannya dengan Katie. Have a better idea. Malamnya Katie membaca pesan dari Morgan yang tidak bisa memberikan bukunya sebab Morgan harus masuk kerja. Dengan terpaksa, Katie minta izin pada ayahnya untuk mengambil buku yang ketinggalan di stasiun. Katie yang ada di stasiun kaget saat melihat Charlie memegang buku miliknya sampai ia menelepon Morgan untuk minta sarannya. Lalu Morgan menyuruh Katie mengambilnya dan jangan malu-malu. Call me afterwards. Try to be yourself. Don't ramble too much. And call me out. Oh, please. Katie, you're super freaking hot. Tak lama, Katie yang sedikit malu bicara ngaler ngidul dan langsung mengambil bukunya. Katie yang hendak pergi diajak kenalan oleh Charlie. Katie, I'm Charlie. It's Katie. Can I walk with you? Saat di jalan, Charlie kaget mendengar Katie sudah lama tinggal di daerah situ. Sebab dari kecil hingga dewasa, Charlie belum pernah melihatnya. Katie pun memberitahunya jika dia tidak pernah keluar rumah siang hari. Lalu Katie pun pergi. Busy during the day. But, Out on. you should put your number. I could be free at night. Esoknya terlihat Katie menolak saat diajak Morgan ke pesta ulang tahun Garper nanti malam. Namun, Morgan meyakinkan Katie jika nanti malam mereka pasti pergi dan ia juga menyuruh Katie mengajak Charlie. Okay. Hard to get. Alright. Malamnya mereka minta izin pada Jack. Jack yang awalnya melarang Katie pergi, dia membolehkannya dengan syarat jangan pulang hingga larut malam. Alright. Yes, thank you. You're the best. Done. Represent Catherine Price of Washington. Mr. P. You look amazing. Wow. Hey, is there any chance that you You look really amazing. Singkat cerita, simpuaning kata, mereka yang ada di ulang tahun Garper tidak bahagia karena sebagian temannya memilih merayakan pesta di rumah Joyce. Sampai Charlie mengajak mereka untuk merayakan ulang tahun Garper di rumah Joyce. Setelah itu mereka yang ada di rumah Joyce disambut hangat dan memulai pestanya. Tak lama Charlie memperkenalkan Katie pada Wes, Owen, dan teman lainnya. Lalu Charlie mengajak Katie pergi ke pelabuhan. Di pelabuhan, Katie cerita jika di waktu kecil dia sering bermain bersama ibunya di sekitaran pantai sini. Lalu Charlie memperlihatkan perahu milik bosnya yang selalu dirawat olehnya. Berganti pada Jack yang melihat Katie diantar pulang oleh seseorang. Di sisi lain, Charlie mengajak jalan nanti siang pada Katie. Katie menolaknya karena dia banyak urusan di siang hari dan bisa keluar rumah malam hari. Katie yang bahagia baru jadian dengan Charlie cerita pada Morgan dan ia juga minta bantuannya untuk menyusun rencana pertemuan ia dengan Charlie. Namun, Morgan harus bicara pada ayah Katie jika nanti malam Katie akan main semalaman bersama Morgan. I've never been so proud of you. Hang out with a guy? I've just going to help you lie to your father so you can hang out. Malamnya Katie dengan raut muka berbeda minta izin untuk main bersama Morgan malam ini. Akan tetapi, Jack menanyakan apakah pesta malam kemarin seru. Katie yang lugu dan polos tidak bisa bohong di hadapan ayahnya. Ia pun minta maaf dan langsung bicara tentang Charlie. Jack yang awalnya tidak suka kalau Katie punya pacar, namun ia juga tidak bisa melarang kemauan anaknya. Kemudian Katie pergi bersama Morgan. Okay, me and Katie hang out tonight together the entire night? I could have made it 2 hours. I already admitted everything. What, you...
Hari demi hari, Katie bahagia menjalani hubungan dengan Charlie. Di suatu tempat mereka yang sedang melihat indahnya bintang tanpa bulan, Charlie cerita jika pelatih renangnya minta dia untuk bertanding lagi, karena waktu dulu Charlie sempat keluar sebab cedera. Lalu Charlie mengajak kencan lagi malam nanti. Katie setuju, tapi Charlie harus minta izin pada ayahnya. You also need to meet my dad. Sebelum lanjut ke alur ceritanya lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya. Intro. Esok malamnya Charlie yang ada di rumah Katie ditanyai oleh Jack dari hobi sampai yang disukai Charlie. Tak lama Katie datang, namun sebelum mereka pergi, Jack memfotonya untuk kenang-kenangan. Getting to know each other. Holy Ghost. And little, there you go. Okay. Terlihat mereka yang ada di kereta sambil berbincang ngalor ngidul. Well, I wouldn't know. Cheers. Oh, and look. Right here. Setibanya di tempat tujuan, Charlie membawa Katie melihat konser musik. Katie pun bungah amat karena baru pertama kalinya dia melihat konser band. Sesudah band kepret beres, mereka pergi berenang di tepi pantai. Selesai berenang, Katie yang kajongjonan sontak ia kaget melihat jam 5 pagi. Mereka pun bergegas pergi sampai Katie membentak Charlie agar lebih cepat mengemudinya. You have to speed faster! Katie, quick! Please just go, Charlie! You have to go as fast as you can! Katie! Setibanya di rumah, Katie langsung masuk dan menutup pintunya hingga Charlie bertanya-tanya ada apa dan kenapa. Katie! Katie! Katie, will you please just talk to me? Katie! Tak lama Jack yang baru sampai rumah, dengan wajah panik ia langsung masuk ke dalam. Lalu Morgan datang dan memberitahu penyakit Katie pada Charlie. She can't go in the sun at all. She's sick. What do you mean she's sick? I can kill her. I'm sorry. Terlihat Katie diperiksa oleh dokter Paula sambil bicara jika Katie tidak terlalu parah dan apabila nanti Katie terkena sinar matahari lagi, ia takut akan terjadi hal yang lebih buruk. Di sisi lain, Charlie searching tentang penyakit SP dan larangan bagi orang yang mengidap penyakit tersebut. Back to work. Berganti pada Morgan memberitahu Katie jika Charlie ingin bertemu. Katie pun menolak sebab ia takut penyakitnya akan jadi beban pikiran buat Charlie. He's gonna get hurt, and I'm not gonna be the one who hurts him. Di luar rumah, Dr. Paula bicara jika pengujian obat penyakit XP sudah tidak dilanjutkan. Sontak Jack sedih dan berkaca-kaca mendengar ucapan Dr. Paula. Ia pun menyesal sudah memperbolehkan Katie keluar rumah. Namun, Jack tidak bisa melarang Katie saat meminta suatu hal yang tidak pernah diberikan semasa kecil olehnya. Lalu Dr. Paula yang sudah merawat penyakit Katie dari kecil menyuruh Jack sabar dan tabah menghadapi ujian ini. Ya mau bagaimana lagi, kita mah harus pasrah pada Tuhan yang Maha Kuasa.
Setelah insiden itu, Katie tidak lagi bertemu dengan Charlie, dan mereka menjalani kehidupan masing-masing seperti dulu. Suatu saat Katie berbincang dengan ayahnya sambil menyuruhnya agar tidak terlalu fokus padanya. Sebab Katie kasihan lihat ayahnya sudah lama meninggalkan hobi memotretnya demi mengurus Katie. Lalu Katie menyuruh sang ayah bernostalgia dan jangan terlalu menghiraukan penyakitnya. I can't. What's that? Just stop. You know, take those beautiful photos and start trying. Di waktu malam mereka yang sedang nobar, tiba-tiba Katie kaget saat membuka pintu ia melihat Charlie. Lalu Jake menyuruh Katie jujur perihal penyakitnya pada Charlie. Go talk to him. Tell him the truth. The best part was having someone to share your adventures with. So... Di luar rumah, Katie minta maaf karena tidak memberitahu Charlie tentang penyakitnya. Charlie pun yang merasa bersalah juga minta maaf pada Katie. Charlie cerita jika dia sudah tahu apa itu penyakit SP dan ia mengerti betapa sakitnya dan sedihnya menjalani hidup dengan penyakit tersebut. Namun Charlie janji akan menjaga Katie sampai obat dari penyakit SP ditemukan. Lalu Charlie cerita lagi jika dia akan mengikuti lomba renang. Katie pun bahagia mendengar ucapan Charlie yang bisa menerima Katie apa adanya sampai Katie mencipoknya. Ngenah. Esoknya Katie melihat Charlie yang hendak berlomba. Sontak penonton pun bertepuk tangan karena Charlie memenangkannya. Hore! Lanjut. Di luar, Charlie berterima kasih pada Jake karena sudah mengizinkan Katie untuk melihat perlombaan. Lalu Charlie minta izin malam nanti ia hendak mengajak Katie bermain lagi. Malamnya terlihat Charlie membawa Katie ke studio musik. Katie awalnya nolak sebab Charlie menyewa studio musik menggunakan uang dari hasil menjual mobil miliknya. Namun Charlie minta Katie untuk menyanyikan lagu ciptaannya. I have walked alone, then when you're not, but give up. So alive. Seusai nyanyi beres, mereka pun membuat cita-cita untuk masa depan nanti. That was, It's my favorite. That one is burrito. Huge and powerful. oh my god. Setelah itu Charlie mengupload video Katie yang tadi direkam. Esoknya terlihat Katie berkumpul dengan Charlie, Morgan, dan ayahnya. Tak lama Charlie hendak pergi ke dermaga memindahkan perahunya sebab pemiliknya nanti sore akan membawanya. Namun Katie minta pada Charlie dan ayahnya jika dia ingin sekali berlayar. Jake yang melihat wajah anaknya pucat dan sakitnya semakin parah, ia mengizinkannya. Okay. I was home, away this world into this a thousand things. Esoknya terlihat Katie pergi berlayar bersama Charlie. To this whole life to feel this. I stay in a thousand things, but I will never come and be a thousand things. The first scene, a thousand. Satu minggu berlalu, Jake memberikan buku diary milik Katie pada Charlie. Diceritakan, Katie sudah wafat semenjak berlayar waktu itu.
Bryce. Terlihat Charlie membaca diary Katie yang berterima kasih sudah membuat dirinya bahagia. Berganti pada Jack yang senang mendengar lagu yang dinyanyikan Katie waktu itu jadi viral. Ending yang sangat mengharukan. Put it down. Listen. I hope that somehow, for the next 1,000 years, and if you need me, and all of the incredible moments just waiting for you out there. Terima kasih para sosmeder yang sudah menyaksikan alur cerita kali ini. Film romantis kali ini sangat menyentuh hati saya, yang dimana kita belum tentu bisa menerima kekurangan dari pasangan kita sendiri. Toh kita maunya yang normal dan mulus aduhai bohainya saja. Namun yang mulus belum tentu bisa bikin kita senang, apalagi muasin kita saat pengempludan. Sekian dari saya dan jangan lupa nantikan alur cerita berikutnya. Ngeunah.